Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah kehidupan. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Berita penggusuran pemukiman di Bantar Gebang tersiar kemana-mana. Media online mengunggahnya berulang kali, menampilkan gambar eksklusif alat berat yang menggilas gubuk-gubuk kayu, mengepulkan debu yang mengaburkan wajah-wajah putus asa. Trending topik, kata orang-orang, sorotan utama. Namun, bagi mereka yang hidup di sana, ini bukan sekadar berita. Ini kenyataan yang mencengkeram leher dan memaksa mereka untuk bertahan atau tersingkir. Hari itu, saat jam istirahat sekitar pukul 10 pagi, di ruang guru yang remang oleh cahaya matahari yang masuk dari jendela, Budiah melipat koran dengan tangan gemetar. Pagi tadi, Kirana tidak masuk sekolah. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada pesan, hanya bangku kosong yang seharusnya ia tempati. Kepalanya penuh dengan wajah seorang anak, hatinya diliputi kecemasan, bertanya-tanya, apakah Kirana baik-baik saja? Apakah ia selamat dari kekacauan yang terjadi di Bantar Gebang? Mata bening yang selalu berbinar saat bertanya, jari-jari kecil yang tak pernah lelah mencatat di buku tulis lusuhnya. Ia menggeser kursinya, bergegas keluar menuju kantor kepala sekolah. Sepanjang koridor, langkahnya dipercepat oleh rasa cemas yang melilit. Kirana, murid yang cerdas, rajin, penuh semangat. Tetapi, ia juga seorang anak yang tinggal di tengah reruntuhan harapan. Dan kini, apakah yang tersisa untuknya? Sampai di kantor, Budiah segera menemui kepala sekolah. Dengan nada penuh kegelisahan, ia meminta izin untuk mempercepat penyelesaian pembelajaran hari ini. Saya harus mencari Kirana, Pak. Ia tidak masuk tanpa kabar. Dan dengan penggusuran yang terjadi di Bantar Gebang, saya khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Kepala sekolah menatap Budiah sejenak, lalu mengangguk dengan pemahaman. Pergilah Budiah, pastikan Kirana baik-baik saja. Anak seperti dia tidak boleh hilang begitu saja. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Budiah bergegas keluar dari kantor, tekadnya bulat untuk menemukan Kirana. Siang yang terik membuat debu-debu beterbangan, menyelinap di antara puing-puing yang berserakan. Bau khas sampah yang teraduk dengan tanah kering menusuk hidung, bercampur dengan aroma sengatan matahari di atas aspal yang retak. Namun, semua itu tak lagi dipedulikan Budiah. Matanya nanar menatap ke arah yang seharusnya menjadi rumah Kirana. Sekarang, tempat itu hanya tanah kosong yang tak menyisakan jejak kehidupan. Di mana Kirana? Pandangannya menyapu sekitar, mencari sosok kecil dengan seragam lusuh dan tatapan penuh tekad yang selalu ia kenal. Namun, tak ada apapun, hanya sisa-sisa papan, pecahan genting, dan bungkusan plastik yang terinjak-injak. Hingga tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah amplop kumal yang terselip di antara reruntuhan. Hatinya berdesir. Itu amplop yang ia berikan kepada Kirana tempo hari. Dengan tangan gemetar, Budiah mengambilnya, meniup debu yang menempel di permukaannya. Kertas itu sedikit basah, entah oleh embun atau air mata seseorang. Dengan hati-hati, ia membukanya. Uang 100.000 yang ia selipkan masih ada, utuh, tak tersentuh. Dan di dalamnya, sebuah tulisan yang ia goreskan sendiri beberapa waktu lalu menyambutnya. Untuk Kirana, tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Kami semua menyayangimu.
Air matanya jatuh, membasahi kertas yang sudah mulai kusam. Jika Kirana masih di sini saat rumahnya dihancurkan, mengapa amplop ini tertinggal? Mengapa uangnya masih ada? Budia memejamkan mata, menahan isak yang mendesak di dadanya. Seolah dalam sekejap, bayangan wajah Kirana memenuhi benaknya. Senyum malu-malu, mata berbinar penuh harapan, suara lembutnya saat membaca lantang di kelas. Dia harus menemukan anak itu. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika, tak jauh dari tempatnya berdiri, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara tumpukan puing dan pecahan kayu, sehelai kain dengan warna yang begitu familiar terselip di antara debu dan reruntuhan. Seragam sekolah. Budia terhenyak. Itu seragam Kirana. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat. Seragam itu tergeletak begitu saja, kusut dan berdebu, tetapi masih jelas terlihat nama yang terjahit rapi di saku dada, Kirana Putri Larasati. Napas Budia tercekat. Jarinya meraih kain itu dengan hati-hati, seakan takut bahwa jika disentuh terlalu keras, kenyataan buruk akan mengikutinya. Mengapa seragam ini ada di sini? Pikiran-pikiran buruk mulai menyeruak di kepalanya. Apakah Kirana sempat kembali ke rumahnya sebelum semuanya dihancurkan? Apakah dia terluka? Atau lebih buruk lagi? Tidak. Budia menggelengkan kepala, menepis semua pikiran itu. Kirana adalah anak yang cerdas, dia pasti akan mencari cara untuk bertahan. Budia terus melayangkan pandangannya ke segala arah. Hatinya tak henti-henti berdoa agar Kirana muncul dari balik reruntuhan, berdiri di sana dengan senyum khasnya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataan tak seindah harapannya. Yang ada hanya puing-puing, debu yang beterbangan, dan suara berat alat berat yang masih bekerja meratakan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di tempat ini. Pandangannya semakin kabur, bukan karena debu, melainkan air mata yang tak terbendung. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak oleh kepedihan yang menggumpal. Perlahan, tangannya merogoh saku bajunya, meraih telepon genggam dengan jari-jari yang gemetar. Dengan sisa tenaga yang ada, Budia membuka daftar kontak dan menekan sebuah nama di layar. Beberapa detik berlalu, nada sambung terdengar berulang-ulang. Hatinya semakin gelisah, berharap seseorang di seberang sana segera mengangkatnya. Akhirnya, suara berat yang begitu familiar terdengar. "Halo Budia." Begitu mendengar suara kepala sekolah, pertahanannya runtuh. Isakannya pecah, meski ia berusaha sekuat tenaga menahannya. "Pak, saya tidak menemukan Kirana. Rumahnya sudah rata dengan tanah, dan dia tidak ada di manapun." Suaranya bergetar di antara sesenggukan yang ia coba redam. Sejenak, hening. Hanya suara gemuruh alat berat dan keributan petugas gabungan yang ada di sekitarnya yang terdengar. Seolah kepala sekolah pun kehabisan kata-kata. Hingga akhirnya, suara di seberang sana kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih menenangkan. "Budia, tenang dulu. Mungkin Kirana mengungsi bersama kerabatnya. Kita akan cari sama-sama ya." Budia mengusap air matanya, berusaha mengatur napas. Kata-kata itu ada benarnya. Mungkin Kirana telah pergi bersama seseorang, mungkin sekarang dia berada di tempat penampungan bersama warga lainnya. Namun, hatinya tetap diliputi kekhawatiran. Kirana hanya tinggal dengan ibunya, dan kini, setelah sang ibu tiada, kemana Kirana harus pergi? Tapi kalau memang begitu, mengapa seragamnya tertinggal? Mengapa amplop itu tetap ada, utuh, tak tersentuh? Budia mengepalkan tangannya, berusaha menguatkan hati. "Baik, Pak. Saya akan terus mencari.
Kirana pasti ada di suatu tempat. Telepon terputus. Budiah menatap layar sejenak, lalu menghela napas panjang. Matanya masih basah oleh air mata. Hatinya terasa hampa, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut hilang bersama Kirana. Namun, ia tahu tidak ada waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Kirana harus ditemukan. Dengan langkah gontai, Budiah berlalu pergi, menyusuri puing-puing yang berserakan. Setiap langkahnya terasa berat, seakan bebannya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwanya. Bibirnya bergetar, menggumamkan doa yang tak henti-henti ia panjatkan. Ya Tuhan, lindungilah Kirana. Berikan dia keselamatan, tempat yang layak, dan orang-orang baik yang bisa menjaganya. Angin siang bertiup pelan, menyapu air mata yang masih mengalir di pipinya. Di bawah terik matahari yang menyengat, Budiah terus melangkah dengan satu keyakinan yang masih tersisa di hatinya. Ia akan menemukan Kirana bagaimanapun caranya. Dan dalam hatinya yang penuh harap, ia berbisik lirih. Semoga Kirana baik-baik saja. Di sudut lain, Jakarta yang terus bergerak dalam kebisingannya sendiri. Kirana menggeliat pelan di atas kardus tipis yang menjadi alas tidurnya. Tubuhnya meringkuk di bawah tumpukan kayu yang tersandar ke dinding, seolah berusaha menyembunyikan diri dari dunia yang tak lagi memberinya tempat. Sejenak, ia tetap terpejam, membiarkan kantuk masih membelenggunya. Namun, suara klakson mobil yang bersahut-sahutan memaksanya membuka mata. Dengan napas tertahan, Kirana mengintip dari sela-sela kayu yang tersusun berantakan. Jalanan di depannya ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan tergesa, sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang menyadari keberadaannya. Perutnya mulai melilit, rasa lapar menusuk hingga ke dadanya. Sejak kemarin, ia hanya makan sepotong gorengan yang entah sudah berapa lama tergeletak di pinggir jalan, lalu meneguk air dari botol yang ia temukan tak jauh dari tempatnya tidur. Airnya terasa hambar, sedikit berbau plastik, tapi itu lebih baik daripada tidak minum sama sekali. Tak ada makanan, tak ada siapapun yang bisa ia mintai bantuan. Dunia di sekelilingnya terus bergerak tanpa peduli pada anak kecil yang terselip di antara lorong-lorong sempit. Kirana menelan ludah, mencoba mengabaikan perih yang terus menghimpit perutnya. Tangannya perlahan mengusap perutnya yang kosong, sementara pikirannya berkecamuk. Sampai kapan ia harus seperti ini? Bagaimana ia bisa bertahan jika tak ada yang memberinya makan? Kirana masih duduk di tempatnya, bersembunyi di balik tumpukan kayu yang tersandar ke dinding. Dari celah sempit di antara papan-papan itu, matanya tanpa berkedip memandang ke seberang jalan. Seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh tengah mengais-ngais tempah sampah. Tangannya yang keriput gemetar saat memilah sisa-sisa makanan yang dibuang begitu saja. Matanya cekung, wajahnya dipenuhi garis-garis usia yang semakin dalam. Namun, dalam gerak-geriknya tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan, hanya kepasrahan. Seakan hidup memang begini adanya, dan ia telah terlalu lama berdamai dengan kerasnya kenyataan. Kirana menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Ia melihat lelaki itu menemukan sesuatu, sepotong ayam yang dagingnya nyaris habis, sisa nasi yang masih menempel di kotak styrofoam, dan sepotong roti yang agak kering. Tanpa ragu, lelaki itu duduk di trotoar, memungut sisa-sisa itu dengan tangan kasarnya, lalu mulai menyantapnya perlahan. Suapan demi suapan, wajahnya tak menunjukkan rasa jijik, hanya rasa syukur yang dalam,
seakan makanan itu adalah hidangan terbaik yang pernah ia dapatkan. Selang beberapa waktu, setelah lelaki tua itu pergi, Kirana tetap diam di tempatnya. Hatinya berdebar kencang, ada rasa takut, ragu, menghantuinya. Tapi perutnya semakin perih, seolah melilit organ dalamnya tanpa ampun. Lapar. Sungguh lapar. Dengan langkah pelan, ia keluar dari tempat persembunyiannya. Kepalanya tertunduk, seakan takut ada yang melihatnya. Tapi nyatanya, tak seorang pun peduli. Dunia tetap berputar, kendaraan terus melaju, orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Tak ada yang memperhatikan gadis kecil yang kini berdiri di depan tempat sampah, menatap isinya dengan perasaan yang bercampur aduk. Tangannya gemetar saat mulai membongkar tumpukan plastik dan sisa makanan. Bau busuk menyengat, membuat perutnya yang kosong semakin bergejolak. Beberapa kali ia hampir mundur, tapi suara perutnya yang melilit memaksanya bertahan. Hingga akhirnya matanya menangkap sesuatu, sepotong roti. Hanya setengah dimakan, masih utuh di satu sisi. Sepertinya belum lama dibuang seseorang yang tak lagi menginginkannya. Air matanya menetes tanpa suara. Dunia tetap berjalan, tak peduli pada kepedihan yang meremas hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil roti itu. Kotor. Sedikit lembek di satu sisi, tapi baunya masih wajar, masih bisa dimakan. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menggigitnya perlahan. Tekstur roti yang dingin dan sedikit keras memenuhi mulutnya. Rasanya tawar, hambar, tapi Kirana mengunyahnya pelan-pelan, menelan kepahitan hidup bersamaan dengan setiap gigitan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana benar-benar mengerti apa itu bertahan hidup. Setelah perutnya terisi, meski hanya dengan roti sisa yang ia temukan di tempat sampah, Kirana melangkah pelan di trotoar. Tangannya meremas ujung bajunya yang kusam dan kotor. Kepalanya menunduk, namun sesekali matanya mengamati orang-orang di sekelilingnya. Jakarta terus bergerak seperti biasa. Mobil-mobil melaju dengan tergesa, orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak ada yang memperhatikan seorang anak kecil yang berjalan sendirian, dengan rambut berdebu dan mata yang kosong. Kirana menghela napas pelan. Ada ibu-ibu yang keluar dari toko roti, membawa kantong kertas berisi aneka kue. Kirana bisa mencium aroma manisnya dari kejauhan. Di sisi lain, sepasang anak kecil berjalan bergandengan tangan bersama ibunya, tertawa ceria. Salah satu dari mereka menggenggam es krim yang meleleh, tampak kesal saat es itu menetes ke bajunya. Kirana berhenti di tepi trotoar, memandang pemandangan itu tanpa berkedip. Kirana masih duduk di tempat persembunyiannya. Tubuh mungilnya terhimpit di antara kayu-kayu yang bersandar ke dinding lorong sempit. Nafasnya perlahan mulai teratur, tapi hatinya tetap dipenuhi kekosongan. Ia teringat ibunya, Lastri, yang kini telah tiada. Teringat tangan hangat yang selalu mengusap kepalanya, senyum lembut yang selalu menyemangatinya, dan suara penuh kasih yang selalu berkata, "Ibu bangga padamu, nak." Kini suara itu hanya tinggal gema samar yang berulang dalam pikirannya. Ia juga teringat Tante Dewita dan Tante Resti, dua perempuan yang selama ini selalu ada untuknya. Ia masih bisa melihat jelas bagaimana mereka dibawa pergi oleh aparat. Wajah mereka dipenuhi debu, mata mereka penuh kecemasan. Kemana mereka sekarang? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka juga sedang memikirkan dirinya? Dan kemudian pikirannya melayang ke sekolah. Budiah, teman-temannya,
kelas yang selalu menjadi tempatnya belajar dan bermimpi. Apa yang mereka lakukan sekarang? Apakah mereka menyadari bahwa Kirana tidak pulang? Apakah Budiah akan mencarinya? Tiba-tiba, ada rasa rindu yang begitu menyesakkan dadanya. Ia ingin kembali ke sekolah, ingin mendengar suara lembut Budiah, ingin duduk di bangkunya, mengerjakan tugas-tugas seperti anak-anak lainnya. Tapi, bagaimana bisa? Ia tidak punya rumah lagi. Ia tidak punya siapapun. Tidak ada lagi yang akan membiayai sekolahnya. Tidak ada yang akan memberinya uang untuk membeli buku atau membayar seragam. Masa depannya terasa semakin jauh, semakin tak terjangkau. Ia benar-benar sendirian, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang berbisik pelan. Kirana, kamu tidak boleh menyerah. Itu suara ibunya. Itu suara Budiah, itu suara yang selama ini menuntunnya. Dan meski dunia terasa begitu kejam, Kirana tahu ia harus tetap bertahan. Hari mulai malam, langit yang tadinya jingga perlahan menghitam, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang temaram. Kirana beranjak dari tempatnya, melangkah dengan kaki kecil yang terasa semakin lemah. Ia kembali ke tempat tidurnya. Di balik tumpukan kayu yang tersandar ke dinding lorong sebuah toko. Di sanalah ia berlindung dari dinginnya malam, dari tatapan orang-orang yang mungkin akan mengusirnya, dari dunia yang semakin terasa asing. Boneka lusuh, adik, ia peluk erat, satu-satunya hal yang tersisa dari kehidupan lamanya. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Di siang hari, ia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah gontai. Setiap sudut kota yang dulunya hanya latar belakang dalam kehidupannya, kini menjadi tempatnya bertahan hidup. Perutnya hampir selalu kosong, hanya terisi oleh sisa-sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah atau yang jatuh dari meja pedagang kaki lima. Ia mengamati orang-orang makan dengan lahap di warung pinggir jalan. Aroma nasi goreng atau mie instan membuat perutnya semakin melilit. Kadang, ia menemukan sebungkus nasi yang baru setengah dimakan. Kadang, hanya sepotong roti yang sudah agak keras. Tapi, ia tidak lagi merasa jijik. Ia tidak bisa memilih. Makanan adalah makanan, dan ia harus bertahan. Beberapa kali, ia melihat orang tua yang juga mengais sampah, seperti lelaki tua yang pertama kali menginspirasinya. Kirana mulai mengerti, bukan hanya dirinya yang harus berjuang. Ada banyak orang di luar sana yang juga hidup dari sisa-sisa orang lain. Sore menjelang, langkahnya kembali, membawanya ke tempat tidur sementaranya. Di lorong sempit itu, ia meringkuk dalam kegelapan, berusaha melupakan dinginnya malam. Kadang ia tidur dengan nyenyak. Kadang terbangun oleh suara langkah kaki orang yang lalu lalang, atau suara anjing liar yang mengendus tempat persembunyiannya. Malam kedua, ketiga, keempat, semuanya terasa sama. Siang hari, ia menjadi bayangan yang bergerak di antara hiruk-pikuk kota, mengais makanan di tempat-tempat yang tak dipedulikan orang. Malamnya, ia kembali ke sudut gelap di antara kayu-kayu tua, berusaha tidur dengan perut yang seringkali tetap kosong. Tidak ada yang mencari Kirana. Tidak ada yang menyadari kehilangannya. Dunia terus berjalan, seakan dirinya tidak pernah ada. Tapi, meski hidup semakin keras, Kirana masih menggenggam satu hal di hatinya, janji yang pernah ia ucapkan dalam diam. Aku tidak akan menyerah. Sore itu, langit mulai meredup, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan cahaya keemasan yang memudar di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Kirana berjalan gontai di sepanjang trotoar, tubuhnya terasa lelah, kakinya nyaris tak mampu melangkah lebih jauh. Ia baru saja menemukan bahwa tumpukan kayu tempatnya biasa berlindung telah lenyap.
Entah dibersihkan oleh pemilik toko atau mungkin dibuang oleh petugas kebersihan. Tempat yang selama ini menjadi satu-satunya sudut aman bagi dirinya kini tidak ada lagi. Kirana menelan ludah. Sekarang, ia benar-benar tidak tahu harus kemana. Dengan langkah terseok, ia terus berjalan, membiarkan udara sore yang hangat menerpa wajahnya yang kusam. Perutnya kembali melilit, mengingatkan bahwa hari ini ia belum menemukan makanan apapun. Setelah beberapa saat, ia berhenti di sebuah halte tua. Tangannya bertumpu pada tiang besi yang sudah mulai berkarat. Tubuhnya terasa lunglai. Matanya yang sayu menatap ke jalanan yang semakin ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Orang-orang yang bergegas pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada dua sosok anak perempuan yang turun dari sebuah bus kota. Yang satu lebih kecil, mungkin seumurannya, dengan rambut yang dikepang dua dan wajah yang tampak polos, meskipun sedikit kotor. Sementara yang satu lagi lebih tua, mungkin sekitar 12 atau 13 tahun. Keduanya membawa ukulele kecil dan sebuah kaleng bekas yang berbunyi nyaring setiap kali mereka melangkah. Kirana memperhatikan saat mereka duduk di bangku halte, membuka kaleng yang penuh dengan uang receh. Gadis yang lebih tua menuangkan koin-koin itu ke telapak tangannya, menghitung dengan cepat, sementara yang lebih kecil bersandar ke bahunya dengan ekspresi lelah. 1.000, 2.000, 3.500. Suara gadis yang lebih tua terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam kebisingan jalan raya. "Apakah cukup buat beli nasi?" tanya gadis kecil di sampingnya, suaranya penuh harapan. Gadis yang lebih tua menghela napas, menggenggam koin-koin di tangannya dengan erat. "Kita lihat nanti," jawabnya singkat. Kirana tetap diam di tempatnya, matanya menatap mereka dengan campuran rasa penasaran dan kesedihan. Mereka tidak jauh berbeda dengannya. Sama-sama berjuang, sama-sama bertahan hidup dengan cara yang mereka bisa. Tapi setidaknya mereka punya satu sama lain. Sementara ia sendiri. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma asap kendaraan dan bau makanan dari warung-warung kaki lima yang berjejer di pinggir jalan. Kirana kembali menelan ludah, tapi kali ini bukan karena lapar, melainkan karena kesadaran pahit yang tiba-tiba menghantam dadanya. Apakah ini yang akan terus ia jalani? Mengais makanan dari tempat sampah, tidur di tempat-tempat sembunyi, menjalani hidup yang seolah tidak diinginkan siapapun. Atau, apakah ada cara lain? Kirana menatap dua gadis pengamen itu sekali lagi. Mungkin ini bisa menjadi jawabannya. Kirana menatap kedua anak itu dengan ragu. Sesaat kemudian, tatapan mereka bertemu. Kirana mencoba tersenyum, dan tanpa diduga, kedua anak itu membalasnya dengan senyum ramah. Mereka memperhatikan Kirana yang duduk di halte, memeluk boneka lusuhnya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya benda berharga yang masih ia miliki. Anak yang lebih kecil mencondongkan tubuhnya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. Kirana menggigit bibirnya, lalu menjawab lirih, "Aku, Kirana." Anak yang lebih besar mengangguk pelan, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu dari mana?" Kirana terdiam sesaat, menunduk, menggenggam bonekanya lebih erat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rumahnya sudah tiada, ibunya sudah meninggal, Tante Dewita dan Tante Resti dibawa entah kemana. Ia tak punya tempat asal lagi. "Aku nggak tahu," akhirnya ia berbisik.
Dua anak itu saling bertukar pandang. Si kecil mengerutkan keningnya. Nggak tahu, kok bisa? Kirana menunduk, menghindari tatapan mereka. Rumahku udah nggak ada. Anak yang lebih besar menarik napas dalam, lalu duduk di samping Kirana. Aku Rina, ini adikku, Lily. Ia menunjuk gadis kecil di sampingnya. Kami ngamen di bis kota. Lily mengangguk cepat, menggoyangkan kakinya yang menjuntai dari bangku halte. Seru loh, bisa keliling kota, bisa lihat banyak orang. Kirana hanya mengangguk kecil, tidak tahu harus berkata apa. Rina menatapnya lama, lalu bertanya dengan suara lebih pelan. Kamu sendirian? Pertanyaan itu membuat Kirana semakin menunduk. Ia mengangguk pelan, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Rina dan Lily kembali bertukar pandang. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, bukan rasa kasihan, tapi lebih seperti pemahaman. Lily mengayunkan kakinya, lalu tersenyum lebar. Kalau gitu, kamu bisa ikut sama kami. Kirana menatap mereka dengan mata membesar. Ikut? Tanyanya ragu. Rina tersenyum kecil. Iya, kamu gak punya tempat tinggal kan? Kami juga enggak. Tapi kami bisa bertahan. Kamu juga pasti bisa. Kirana menatap mereka berdua, hatinya berdebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang menawarkan sesuatu selain kesepian. Kirana berjalan di belakang Rina dan Lily. Langkahnya pelan, penuh kebimbangan. Ia tidak tahu kemana kedua anak itu akan membawanya. Tetapi, untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari terakhir, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Ini seperti episode lama dalam hidupnya, seperti saat ibunya, Lastri, bertemu dengan Tante Dewita dan Tante Resti dulu. Orang-orang asing yang akhirnya menjadi keluarga. Mungkin ini adalah giliran Kirana. Langkah mereka terhenti di depan sebuah warteg kecil. Lampunya redup, meja-meja kayu sederhana berjajar di dalamnya. Rina dan Lily masuk, menghampiri etalase kaca tempat lauk pauk ditata seadanya. Aku mau nasi sama tahu aja, kata Rina, menyerahkan beberapa lembar uang lusuh kepada ibu pemilik warteg. Lily juga, tambah adiknya dengan semangat. Pemilik warteg mengambil 2 bungkus nasi, menyodorkannya ke tangan mereka. Kirana hanya berdiri di luar, memperhatikan. Perutnya kembali melilit, tetapi ia tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya menelan ludah, menatap plastik nasi yang masih mengepul hangat dalam genggaman Rina. Tak lama kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan semakin gelap, semakin sepi. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik, menyisakan banyak sudut yang tenggelam dalam bayangan. Kirana mengikuti mereka dengan hati-hati, menyusuri lorong-lorong yang semakin asing baginya. Hingga akhirnya, langkah mereka berhenti di kolong sebuah jembatan. Tempat itu gelap. Lampu-lampu kendaraan yang melintas di atas jembatan hanya sesekali menerangi ruang di bawahnya, menciptakan bayangan bergerak di dinding beton yang dingin. Suara deru mobil dan motor terdengar bergemuruh di atas kepala mereka, menciptakan getaran samar yang bisa dirasakan di telapak kaki. Udara di sana terasa pengap, bercampur dengan bau aspal, debu, dan sisa makanan yang teronggok di sudut-sudut. Kirana menelan ludah. Tempat ini jauh dari rumah, jauh dari segala yang pernah ia kenal. Ini tempat kami, kata Rina sambil menjatuhkan tubuhnya di atas kardus yang sudah agak lusuh. Lily duduk di sampingnya, membuka bungkus nasi dengan wajah ceria. Akhirnya makan, serunya senang.
Rina melirik Kirana yang masih berdiri diam, memeluk bonekanya erat-erat. "Duduklah," katanya menepuk kardus kosong di sampingnya. Kirana ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menurunkan tubuhnya perlahan. Tangannya masih menggenggam bonekanya erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Lili membuka bungkus nasinya, menyuapkan sesendok ke mulutnya, lalu berhenti sejenak. Matanya melirik Kirana yang diam saja, lalu tanpa ragu, ia menyodorkan setengah nasinya. "Kamu lapar kan?" tanyanya polos. Kirana membeku, hatinya bergetar. Lili tersenyum lebar sambil membuka bungkus nasinya, lalu melirik Rina. Tanpa ragu, mereka menyatukan kedua bungkus nasi itu di antara mereka. "Kita makan bareng-bareng. Kalau bareng, rasanya lebih enak," katanya ceria. "Terima kasih," ucapnya lirih. Lili tersenyum lebar. "Kalau lapar, bilang aja, kita harus berbagi biar sama-sama kuat," katanya ceria. Kirana menatap nasi di tangannya, lalu menatap Lili dan Rina. Di tempat yang gelap, bising, dan pengap ini, ia menemukan sesuatu yang lebih hangat daripada cahaya. Kebaikan. Ia mulai makan perlahan, sambil dalam hatinya berbisik, "Mungkin aku masih bisa bertahan." Malam itu, di bawah kolong jembatan yang gelap dan pengap, mereka bertiga duduk berdekatan, berbagi kehangatan dalam kebersamaan yang baru saja mereka temukan. Suara kendaraan yang melintas di atas kepala mereka bergemuruh. Sesekali getarannya terasa hingga ke tempat mereka duduk. Tapi mereka tidak peduli. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi makanan, tetapi juga kisah hidup masing-masing. Rina menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Aku dan Lili dulu punya rumah. Bukan rumah yang bagus, tapi cukup buat kami berteduh. Tapi ayah pergi, ibu nggak bisa kerja. Lama-lama, kami nggak punya uang buat makan. Ibu jadi sering marah-marah. Kadang pergi berhari-hari, sampai akhirnya dia nggak pernah pulang lagi." Lili yang sejak tadi diam, menunduk dan menggenggam rok lusuhnya erat-erat. "Ibu ninggalin kami," bisiknya lirih. "Waktu itu aku nggak ngerti kenapa. Aku pikir ibu bakal balik, tapi dia nggak pernah datang lagi." Rina melanjutkan, suaranya lebih berat. "Sejak itu, kami harus bertahan sendiri. Aku mulai ngamen di bis kota. Lili ikut. Kadang kami dikasih uang, kadang cuma diusir. Tapi kalau kami nggak cari uang, kami kelaparan." Kirana mendengarkan dengan saksama, hatinya terasa nyeri mendengar kisah mereka. Bukan hanya dirinya yang terbuang, bukan hanya dirinya yang kehilangan. Rina menoleh ke arah Kirana. "Sekarang giliranmu," katanya pelan. Kirana menggigit bibirnya, berusaha mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa berat. Ia menatap boneka lusuh di pangkuannya, lalu mulai bercerita. "Ibuku meninggal," suaranya nyaris berbisik, tapi cukup jelas untuk didengar Rina dan Lili. "Tumpukan sampah di tempat tinggal kami longsor. Ibu ada di sana waktu itu. Aku gak sempat bilang aku sayang ibu untuk terakhir kalinya." Lili menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, matanya mulai basah. Rina diam, tetapi sorot matanya menyiratkan empati yang dalam. "Aku dulu tinggal sama Tante Dewita dan Tante Resti," lanjut Kirana dengan suara bergetar. "Mereka selalu jagain aku. Tapi setelah rumah kami digusur, mereka ditangkap petugas. Aku gak tahu kemana mereka dibawa. Aku coba cari mereka, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana." Suasana menjadi hening, hanya suara lalu lintas yang masih terdengar dari kejauhan. "Sekarang aku sendirian," Kirana melanjutkan, suaranya semakin pelan.
Aku nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa. Aku nggak tahu harus kemana. Lily yang sejak tadi diam, tiba-tiba meraih tangan Kirana dan menggenggamnya erat. Sekarang kamu nggak sendirian, ada kami. Kirana menatap Lily, matanya mulai panas. Rina mengangguk. Iya, aku sama Lily juga sendirian, tapi kita bertahan bareng-bareng. Sekarang, kamu bisa ikut sama kami. Kirana menggigit bibirnya, menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Seumur hidupnya, ia selalu punya seseorang di sisinya. Ibunya, Tante Dewita, Tante Resti, Budiah, teman-temannya di sekolah. Ketika semuanya hilang, ia pikir ia benar-benar sendirian. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya, ia merasa ada seseorang yang memahami perasaannya. Ia mengangguk pelan, lalu berbisik, "Terima kasih." Di bawah kolong jembatan yang gelap dan bising itu, 3 anak kecil yang terbuang dari dunia menemukan satu hal yang masih bisa mereka genggam, kebersamaan. Hari-hari berikutnya, Kirana mulai terbiasa menjalani hidup barunya bersama Rina dan Lily. Setiap pagi, mereka bangun dari tempat tidur, kardus mereka di bawah kolong jembatan, menggulung kain seadanya yang mereka gunakan sebagai alas, lalu bersiap memulai hari. Rina selalu memastikan mereka berangkat mengamen dengan perut yang terisi, meski hanya dengan sepotong roti atau sisa makanan dari malam sebelumnya. Setelah itu, mereka berjalan ke halte bus, menunggu bus kota yang cukup ramai agar lebih banyak penumpang yang bisa mereka hibur dengan suara kecil dan petikan ukulele milik Rina. Saat bus berhenti, Rina memberi isyarat pada Kirana dan Lily. Mereka naik bersama, mencari tempat yang cukup lapang di dalam bus. Dengan percaya diri, Rina mulai memetik ukulelenya. Lily mengikuti dengan suara cerianya. Dan Kirana, meski awalnya canggung, akhirnya ikut bernyanyi. Suara mereka kecil, tapi cukup untuk menghidupkan suasana di dalam bus. Beberapa penumpang menoleh, ada yang tersenyum simpati, ada yang hanya acuh tak acuh. Setelah satu lagu selesai, Lily maju membawa kaleng bekas untuk mengumpulkan receh dari para penumpang. Kadang mereka mendapat cukup banyak, kadang hanya sedikit. Tapi Rina selalu berkata, "Nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan hari ini." Setelah berjam-jam berpindah dari satu bus ke bus lain, mereka akhirnya kembali ke warteg langganan mereka di sore hari. Rina, sebagai yang tertua, selalu memastikan hasil mengamen dikumpulkan lebih dulu sebelum membeli makanan. Saat makanan sudah di tangan, mereka kembali ke kolong jembatan, duduk bertiga di tempat mereka biasa berkumpul. Rina membuka bungkus nasi, lalu membaginya dengan adil. "Sama rata, ya," katanya sambil menyodorkan bagian Kirana dan Lily. Kirana menerima bagiannya dengan senyum kecil. Ia mulai terbiasa dengan kebiasaan sederhana ini, berbagi, bertahan, dan menikmati apapun yang mereka miliki, sekecil apapun itu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka bertiga makan bersama di bawah jembatan yang gelap dan bising. Namun, di balik semua itu, Kirana mulai merasakan sesuatu yang dulu ia kira telah hilang, rasa memiliki. Mungkin ia telah kehilangan banyak hal, tapi ia masih punya sesuatu untuk digenggam, persahabatan. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Pagi itu, Budiah berdiri di depan kelas, menjelaskan materi dengan suara lembutnya yang biasa. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Sesekali, matanya melirik ke sudut ruangan, ke arah bangku yang sudah sebulan penuh dibiarkan kosong. Bangku Kirana. Sudah 1 bulan berlalu sejak penggusuran pemukiman di Bantar Gebang.
Dan sejak hari itu, Kirana tidak pernah lagi hadir ke sekolah. Kelas itu kehilangan bintangnya. Tak ada lagi gadis kecil dengan mata berbinar yang selalu duduk di barisan depan, menyimak setiap pelajaran dengan penuh semangat. Tak ada lagi suara Kirana yang dengan sabar menjelaskan soal kepada teman-temannya yang kesulitan. Tak ada lagi tawa ringannya yang selalu membawa kehangatan ke dalam ruangan ini. Semenjak kepergian Kirana, kelas ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih hambar. Budiah menatap papan tulis, lalu menghela napas pelan. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana Kirana selalu tersenyum setiap kali berhasil menjawab pertanyaan sulit. Bagaimana ia selalu mengangkat tangan lebih dulu setiap kali Budiah meminta pendapat. Ia juga ingat saat terakhir kali melihat gadis itu. Hari di mana Kirana berdiri di depan gerbang sekolah, tersenyum sambil melambaikan tangan tanpa ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya di sini. Tak ada yang tahu kemana Kirana sekarang. Tak ada yang tahu apakah dia baik-baik saja. Yang tersisa hanyalah bangku kosong itu. Dan setiap kali Budiah melihatnya, hatinya terasa semakin berat. Tanpa terasa, air mata menetes di pipi Budiah. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan ujung jarinya, tetapi suaranya tetap bergetar saat ia berbicara. Ibu teringat Kirana, katanya lirih, berdiri di depan kelas yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Ruangan itu mendadak hening. Para murid yang sejak tadi mendengarkan pelajaran, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berat di udara. Di antara mereka, Siti, teman baik Kirana, mengangkat wajahnya. Matanya memerah, suaranya pelan tapi cukup untuk didengar semua orang. Saya juga, Bu. Katanya, suaranya bergetar menahan emosi. Tak lama, suara lain mengikuti. Saya juga, Bu. Suara Dani, Ana yang sering duduk di samping Kirana. Saya juga, ujar Lina, gadis kecil yang dulu selalu meminta bantuan Kirana saat kesulitan mengerjakan soal. Satu persatu, hampir semua murid di kelas itu mulai berbicara, mengakui hal yang sama. Mereka merindukan Kirana. Budiah menatap mereka satu persatu. Hatinya semakin sesak. Mereka semua kehilangan sosok Kirana. Bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Siti menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Bu, Kirana dulu selalu bilang kalau dia ingin terus sekolah. Tapi sekarang dia di mana, Bu? Kenapa dia nggak pernah datang lagi? Pertanyaan itu menghantam Budiah seperti pukulan yang tak terlihat. Ia ingin menjawab, ingin memberikan mereka kepastian. Tapi kenyataannya ia pun tidak tahu di mana Kirana sekarang. Tidak ada yang tahu. Sejak penggusuran itu terjadi, Kirana seperti hilang di telan bumi. Budiah menarik napas panjang, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Ibu juga tidak tahu, Nak. Ucapnya pelan. Tapi ibu yakin, dimanapun Kirana berada, dia pasti sedang berjuang. Siti menunduk, menahan isakannya. Saya harap Kirana baik-baik saja, Bu. Dani mengangguk. Saya juga. Saya kangen dia. Budiah tersenyum kecil, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Ayo kita doakan Kirana bersama-sama. Semoga dia sehat, semoga dia selalu diberi perlindungan, dan semoga suatu hari nanti dia bisa kembali duduk di bangkunya. Semua murid mengangguk, lalu menundukkan kepala. Dalam heningnya kelas itu, hanya ada satu harapan yang mengalir dari hati mereka. Semoga Kirana baik-baik saja, dimanapun dia berada. Doa dari Budiah dan teman-temannya terus mengiringi langkah Kirana di jalanan. Kini, ia mulai terbiasa dengan hidup barunya.
berjalan dari satu bus ke bus lain, bernyanyi bersama Rina dan Lily, dan berbagi nasi bungkus di bawah jembatan. Meski hidup mereka penuh keterbatasan, tawa kecil tetap mewarnai hari-hari mereka. Kirana tahu dunia tidak selalu ramah, tetapi setidaknya ia tidak lagi sendirian. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana Kirana menjalani hidup tanpa kehadiran ibunya, Tante Dewita, dan Tante Resti? Akankah ia mampu menghadapi semua rintangan yang ada? Jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode berikutnya. Dukung terus channel Kisah Kehidupan dengan menekan like, tinggalkan komen untuk berbagi pendapat, dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu selalu jadi yang pertama menyaksikan episode terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga setiap kisah membawa makna dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.